Halo majikan, hari ini kita akan membahas sebuah cerita dengan ending yang plot twist lagi. Yang pas denger kasusnya nih kayak, hah? Ya elah, bener-bener ada-ada aja gitu kelakuan manusia. Dimana di sini ada sebuah cerita cinta segitiga. Kayak lagunya Titu yang dulu tuh yang di inbox. Kita syutingnya di sini sih kagak ada ini nih mic-nya, bagaimana nih nggak ada mic nih. Padahal kan nih Babu udah kebelet nyanyi itu lagunya. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga, di mana akulah yang jadi peran utama. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Aku mencintai dia dan dirinya. Enak ya, tapi kita takut kebablasan. Untung aja kagak ada mic, ntar kita kagak bisa stop. Jadi kasus ini tuh terjadinya di bulan Mei tahun 2005. Yang waktu itu ada seorang pria asal New York bernama Thomas Montgomery yang umurnya udah 46 tahun. Udah tua. Siapa nih majikan di sini yang kepala 4 juga? Ya, tua lu. Nah, Pak Thomas ini udah menikah, udah punya 2 orang anak juga. Buat majikan semua yang belum menikah tapi umurnya udah menjelang kepala 4, tenang aja tuh. Lihat lu namanya kemarin. Ya mungkin jodoh kalian tuh masih PAUD apa masih TK kali. Sabar nunggunya ya. Nah, si Pak Thomas ini tuh kerjanya sebagai engineer ahli mesin di sebuah pabrik. Untuk keuangannya sih bisa dibilang udah stable ya. Hubungan dengan istri dan anak-anaknya juga normal-normal aja. Cuma namanya laki-laki, kan ada istilah boys will be boys begitu. Dimana Pak Thomas seperti laki-laki kebanyakan suka main. Main apa tuh? Ya main game online. Curigaan lu lagian kalau lihat lakinya main HP gitu. Ya main game, dikira emang main apaan. Nah, di bulan-bulan Mei kayak sekarang kan bulan Mei nih, tapi ini kejadian di tahun Mei 2005. Si Pak Thomas itu lagi main game di salah satu website namanya Pogo. Dimana itu memang situs yang menyediakan berbagai macam games. Ada sekitar 60 lebih game lah di sana. Yang jatuhnya sih pas kita lihat-lihat gamenya nih semi-semi judi kayaknya. Karena ada game kayak poker, spin wheel ya, yang macam-macam begitu. Ujung-ujungnya menjudol. Cuma ya nggak semua gamenya judi. Ada juga casual gamenya. Nah, tapi untuk bisa bermain game di sana kan harus bikin akun biasa lah. Terus di situ juga ada forum tuh yang bisa membuat sesama pemain ini chat-chatan online gitu loh. Ya namanya game online sekarang kan emang begitu ya. Namun si Pak Thomas ini udah tua nih, kagak sadar diri. Dimana dia bikin profil akunnya itu nggak benar-benar memakai foto sama nama aslinya dia. Ya sebenarnya sih ya hal biasa juga ya kalau misalkan orang-orang tuh di dunia maya pakai foto sama namanya nggak real begitu loh. Kadang kan fotonya pas kita lihat anime atau artis idola yang Korea-Korea. Nah pokoknya si Pak Thomas ini pakai username tuh namanya Marine Sniper dan memajang foto dirinya tuh waktu dia masih belia, masih remaja gitu, waktu lagi ngikutin wajib militer, jadi pakai seragam. Dia memang katanya pernah join militer tuh dulu selama 6 tahun, waktu umurnya sekitar 18 tahun, jadi masih cakep, masih manly, masih jreng begitu ya. Yang kalau cewek-cewek ngeliat, ih rahimnya langsung anget, ya. Eling kata gua malu jadi cewek-cewek juga suka birahi. Kayak kucing gua no tuh kerjanya birahi mulu gitu sama jantan oren. Udah gitu ya, dia nulis umurnya tuh 18 tahun. Ih, korupsinya banyak bener nggak tanggung-tanggung. Padahal kan aslinya mah udah keriput begitu ya. Ya semua itu dia lakukan karena melihat para pemain di situs itu tuh memang pada muda-muda semua, umurnya antara 18 sampai 22 tahun tuh rata-rata. Jadi ya si Pak Thomas nih ikut-ikutan aja biar bisa berbaur. Karena bener aja, dia jadi sering diajak apa battle terus ngobrol-ngobrol dengan para pemain lain yang seumuran. Yang mana hal itu membuat dirinya merasa lebih muda lagi tuh, kembali kayak ke masa-masa dulu, jreng lagi. Hingga tiba-tiba ada salah satu pemain yang menginvite dia untuk match atau untuk tanding gitu loh. Yang mana setelahnya jadi ngobrol-ngobrol via chat-chatan online di sana. Nama pemainnya itu Tall Hot Blondie. Kayak nama-nama username di michat ya. Itu enggak, ini Babu taunya dari temen Babu, begitu diceritain katanya kalau di michat banyak yang begitu-begitu. Babu sih nggak tahu sebenarnya ya. Iya bener, suara tekewer-kewer. Dari namanya aja tadi tuh, tall, tinggi, hot begitu, air panas. Enggak dong, hot maksudnya seksi, dan blondie rambutnya pirang. Bayangannya itu kan langsung kayak ini cewek kayak Paris Hilton kali ya, atau Rose Blackpink juga pirang kan tuh. Tapi Barbie Kumalasari juga pirang sih. Pokoknya si Pak Thomas jadi penasaran. Namanya kucing dikasih ikan asin, didatengin gitu ya, dimakan, ditanggepin, dicecetan terus tuh, balas-balasan mereka berdua. Ya awalnya sih katanya mereka cuma ngobrol-ngobrol biasa aja, tapi lama-lama sih
tall hot blonde ini tuh bilang kalau nama aslinya adalah Jessie yang masih berusia 18 tahun juga. Asalnya dari West Virginia. Jadi ini anak kelas 3 SMA ya. Yang kegiatan ekstrakurikulernya tuh softball cenah. Image-nya kan berarti ini cewek-cewek cantik dan sporty. Ya sedangkan si Pak Thomas ini dari awal kan di profilnya itu memang nulisnya umur 18 tahun. Makanya si Jessie ini mungkin mikir, wah ada cowok seumuran nih, bisa kali kenalan begitu. Ini Jessie cantik begitu ya, dari Amerika, bukan cewek-cewek geragas. Dari situ si Thomas ini ke bawah suasana, gengs, alias dia ini tetap mempertahankan image sebagai remaja 18 tahun. Dengan bilang dia juga lagi mengikuti wajib militer nih untuk dikirim ke Irak, kan profil picture-nya pakai seragam. Jadi di sela-sela kegiatannya tuh dia main game lah biar kagak bosen. Speak-speaknya begitu ke si Jessie. Ya mungkin Jessie kan jadi ngayalnya lagi chat-chatan sama pemuda yang gagah, yang maco begitu lagi ikutan militer. Langsung anget tuh rahimnya kayak, mau dong bang, eneng ditembak-tembak, dor. Yang lama-lama emang soalnya obrolan mereka nih udah mulai menjurus flirting cenah. Sampai di tahap kirim-kiriman foto-foto pap yang seksi-seksi begitu loh. Si Jessie-nya juga lama-lama birahi duluan sih pakai ngirimin foto dia lagi di kasur begitu dengan baju tidur yang seksi-seksi, fotonya menggoda. Mungkin pakai baju tipis-tipis begitu. Ini kalau babu foto begini menggoda nggak? Dan sebagai gantinya, Thomas juga ngirimin foto-fotonya dia waktu muda tuh, mamerin muscle-nya. Untungnya memang si Thomas kan masih nyimpen tuh foto-foto dia yang lama-lama. Makin lama pokoknya mereka dua nih makin intens. Dari awalnya kirim-kiriman foto tuh, lanjut kirim-kirim hadiah. Jadi akhirnya masing-masing nih ngasih tahu alamat rumah mereka yang bener ya untuk dikirimin hadiah. Namun semuanya nih komunikasinya masih dalam bentuk chat-chatan online aja, nggak pernah tatap muka langsung gitu. Jadi ngirimnya bukan datang langsung, tapi tetap pakai jasa kurir. Cuma nggak tahu kalau di sana kurirnya apa ya. Kalau di sini kita pakai Shopee Express nyangkut mulut noh di DC Cakung gitu kan, kagak nyampe paket kita. Dan isi kirim-kiriman hadiahnya tuh yang mancing-mancing juga. Ya Allah ya Robi. Lupa di sini ada semprotan. Kaget banget, kita udah lama nggak foto lagi tuh. Nggak syuting di sini ya. Ngagetin lo. Habis hujan, guys. Kalau biasa di tempat yang biasa tuh plafonnya kan dari apa sih, plafon plastik gitu loh. Jadi jerok gitu berisik. Nah, kalau di sini lebih kedap suara walaupun agak gelap ya, mohon maaf ya, daripada keberisikan kita matiin dulu. Kaget aja. Untungnya kita lagi nggak cerita yang horor-horor ya. Jadi ini lagi berani-berani aja. Ikan cucut. Lanjut, tadi sampai mana tuh? Kirim-kiriman hadiah. Hadiahnya tuh yang mancing-mancing. Si Thomas nih pernah ngirimin si Jessie lingerie itu yang seksi-seksi. Terus si Jessie ngirimin Thomas borgol yang bulu-bulu begitu. Jadinya makin lama Thomas sama Jessie ini makin baper satu sama lain memang. Macam kayak ABG lagi kasmaran. Sampai-sampai si Thomas ini sempat ngirim chat tuh bilang kayak, hubungan kita ini tuh terasa lebih nyata dan menggairahkan dibandingkan dengan kehidupanku sebenarnya di sini. Kamu itu tuh seperti obat yang bikin aku kecanduan. Aku nggak bisa lepas dari kamu. Katanya begitu. BNN ada yang pakai obat nih. Lah habis katanya tadi obat yang bikin candu ya. Semereng banget tapi kita kalau teriak tadi ya. Terus dijawab tuh sama betina birahi satu itu kayak, Neng juga cinta sama abang. Neng sayang banget sama abang. Neng nggak pernah merasakan cinta seperti ini sebelumnya, bang. ya tapi hiperbola aja maksudnya ya. Si Jessie ngomongnya nggak neng-neng abang-abang ya, aku kamu aja gitu. Dikira si Jessie orang Garut. Nah di kasus ini nih, si Thomas bapak-bapak yang nggak tahu diri yang umurnya udah 46 tahun, selain berarti dia bohongin si Jessie tentang dirinya, dia juga berarti bohongin statusnya yang udah nikah dan punya anak kan. Otomatis berarti jatuhnya itu mah selingkuh juga dari istrinya. Makanya nih, para majikan yang punya pasangan mah kudu hati-hati. Niatan awal Thomas ini kan emang beneran mau main game ya sebenarnya ya. Ya dia kan buka situs game gitu, bukan buka situs dating online. Tapi ternyata pelakor-pelakor atau gangguan syaitoni rojim itu bisa datang dari berbagai penjuru majikan. Yang mana pada saat itu ya istrinya Thomas belum tahu nih kelakuan suaminya tuh begitu tuh. Yang padahal anak tertuanya Thomas tuh cewek, waktu itu usianya tuh 15 tahun. Cuma beda 3 tahunan berarti sama Jessie. Lah berarti kan kayak macam-macarin cewek yang seumuran anaknya ya. Ih dasar tua-tua keladi. Nggak seru nih nggak ada mic-nya, kan kita pengen nyanyi lagunya Anggun tua-tua keladi. Cuma layaknya seperti kasus-kasus perselingkuhan pada umumnya yang akhirnya terbongkar juga, akhirnya kisah ini pun ya terbongkar di tahun 2006. Kalau terbongkarnya sekarang udah masuk thread di X kali ya, terus diundang-undang ke podcast-podcast, terus bikin langganan berbayar tuh di Instastory. Diduitin. Jadi sekitar 1 tahun nih menjalin hubungan online dengan Jessie, di bulan Maret 2006 nih, anak paling tua dari Thomas ceritanya buka komputer bapaknya tuh. Nyatanya cuma mau ngirim email gitu, ada tugas. Namanya anak ya main aja tuh buka komputer bapaknya sendiri. Nah pas lagi ngirim-ngirim email begitu kan, ada notifikasi masuk tuh dari situs game Pogo. Yang pas dilihat username-nya tuh dari
tall hot girl yang ngirim pesannya juga kok menggoda gitu. Siapa sih nih, dibuka tuh pesennya tuh. Yang ternyata di situ anaknya Thomas baru lihat tuh kelakuan bapaknya yang ternyata rutin tuh berbalas pesanan, kirim-kiriman foto-foto sama si Jessie ini. Wah. Ada gila-gilanya nih bapak gue nih, nggak tahu diri nih, genit-genit sama cewek belasan tahun. Bedanya umurnya dikit sama gua gitu, langsung dicepuin ke emaknya. Mama, nih lihat nih kelakuan bapak, Mak. Nah, si emaknya nih ikutan baca. Shock lah, ternyata suamiku seperti ini tabiatnya. Istrinya Thomas itu selain shock pastinya juga hancur banget lah hatinya tuh. Hancur hatiku. Dia nggak nyangka image suaminya yang dikira baik-baik kok bisa-bisanya cacatan sama cewek lain sampai kirim-kiriman foto begini. Yang menurutnya itu udah masuknya tetap ke perselingkuhan. Walaupun nggak bertemu dan kontak fisik secara langsung ya, tapi kan geli gitu istrinya ngeliat begitu. Jijik aku, Mas. Ya dengan perasaan marah, istrinya Thomas yang bernama Cindy nih langsung membalas catatannya Jessie yang baru dikirim tadi tuh. Pokoknya dibeberin semuanya tuh sama Cindy kayak, halo, saya Cindy, istrinya Thomas ya. Thomas itu tuh suami saya, umurnya udah 46 tahun, bukan 18 tahun. Dan dia juga udah punya 2 anak, udah bangkotan. Dikirim juga tuh foto keluarganya sama Cindy. No, mukanya lu tuh begini nih. Lu lihat tuh aslinya tuh, bapak-bapak 46 tahun. Yang intinya si Cindy nih bilang ke Jessie kayak, Jessie, lu tuh dibohongin. Lu jangan gampang percaya makanya kalau kenalan sama orang di dunia maya. Udah deh kamu pergi aja gitu, nggak usah nanggapin si Thomas lagi. Dia tuh tukang bohong, manipulatif. Kamu nih masih muda, masih punya masa depan. Masa mau sama om-om? Mengetahui hal tersebut, ya Jessie marah lah. Asyum, selama setahun ini berarti gua ditipu nih sama aki-aki nih. Pokoknya dari situ Thomas sama istrinya berantem karena udah kebongkar kan semuanya. Namun ternyata Thomas nih udah baper ke si Jessie. Dia nggak mau kehilangan Jessie. Dia masih terus tuh mencoba ngechat si Jessie terus. Tapi si Jessie ya ngambek lah ilfil. Sampai-sampai Jessie juga ngancam akan melaporkan Thomas nih ke polisi kalau si Thomas terus-terusan ganggu dia tuh masih ngechatin. Namun mungkin si Jessie ini juga ada perasaan patah hatinya ya. Ya setahun dia kira chat-chatan sama cowok yang muda yang gagah udah terlanjur jatuh cinta juga, ternyata aslinya udah tuir. Jadinya dia ngelacak nih teman-temannya Thomas dari mutual friend-nya si Thomas di Facebook. Karena kan akhirnya si Jessie udah tahu nih nama asli Thomas nih panjangnya siapa, terus fotonya seperti apa dari infonya si Cindy tadi tuh, istrinya Thomas. Ketemu deh nih salah satu rekan kerjanya Thomas yang bernama Brian berusia 22 tahun. Ini Brian-nya beneran 22 tahun ya, fotonya juga bener. Karena kan dapetnya dari mutualan friend Facebook. Dan ternyata si Brian ini juga main game di website Pogo. Ya kebetulan banget. Makanya dari situ si Jessie mulai deh melakukan pendekatan ke Brian. Caranya sama seperti waktu dia deketin Thomas dulu. Yang ujung-ujungnya Jessie yang ngaku sih kalau dia memang lagi nyari informasi tentang Thomas. Dan karena mengetahui Brian ini mutual friend-nya si Thomas, jadi boleh nggak aku nanya-nanya, apa benar si Thomas itu sebenarnya berumur 46 tahun, udah punya istri, udah punya 2 anak segala macam gitu dari ceritanya Cindy. Ya Brian menjawab apa adanya, kalau semua yang dibilang sama Cindy emang benar. Nah, dari obrolan-obrolan itu melebar kemana-mana lah, yang ujung-ujungnya mereka berdua intens cecetan dan mulai genit-genitan. Emang si Jessie gampang birahi ya kayaknya ya, nemplok ke sana ke sini begitu. Nah, si Thomas ujung-ujungnya tahu, gengs, kalau Jessie ini lagi deket sama si Brian. Abisnya kalau lagi main game nih ya, si Jessie itu emang suka manas-manasin dengan ngobrol via chat-chatan di live yang ada di forum gitu, ada Thomasnya juga di situ, kayak bilang kata-kata menggoda ke Brian, mesra-mesraan mereka berdua. Dan karena Thomas sama Brian ini adalah satu kerjaan, emang rekan kerja ya, jadi Thomas akhirnya langsung make sure nih nanya langsung ke Brian. Ternyata kenal sama Jessie. Ya si Brian menjawab dengan bangga, iya kenal, kita lagi deket. Thomas mendengar itu, kesel. Dia merasa cemburu dengan hubungannya Jessie sama Brian. Dalam hatinya kayak enak aja, orang si Jessie ini punya gue. Merasanya begitu tuh si Thomas tuh, karena kan tadi dia udah baper emang. Sampai-sampai akhirnya si Thomas nih ngirim chat ke Jessie dengan bilang kalau dia akan menghabisi Brian karena telah merebut kamu dariku. Tapi juga si Thomas ini sempat ngata-ngatain Jessie murahan segala macem lah. Ya dikatain begitu si Jessie tersinggung dong, tersinggung. Akhirnya di forum game tuh si Jessie sama Brian ngebeberin umur aslinya si Thomas, kayak ngata-ngatain lah, bilang ini nih Thomas sebenarnya adalah kakek-kakek yang bohong, sok-sokan masih muda. Intinya karena emosi ini satu sama lain jadi main serang-serangan. Tapi si Jessie ini emang kayak aneh ternyata, guys. Maksudnya dia kayak macam cewek-cewek yang kagak mau kehilangan fans. Karena setelah kejadian itu, sebenarnya kan udah berantem nih si Jessie sama si Thomas ya. Jessie tahu-tahu menghubungi Thomas lagi. Dia bilang kangen lah. Dia bilang ternyata aku tidak bisa melupakan kamu karena aku cinta lah, yang gitu-gitu. Emang wanita susah ditebak ya maunya apaan. Namun dari pihaknya Thomas mendengar semua itu, ya kayak itu adalah sebuah anugerah. Bayangin aja, berarti kan si Jessie udah tahu nih sebenarnya si Thomas umurnya berapa, mukanya bagaimana, udah punya istri, udah punya
anak. Lo kok tau dia balik hubungin si Thomas bilang masih cinta, berarti kan ujung-ujungnya mau nerima. Mungkin si Jessie emang udah kelepek-kelepek juga. Sampai-sampai si Thomas berpikir mau menceraikan istrinya untuk bisa bersama Jessie. Tapi si Jessie ini pas mendengar rencana Thomas mau menceraikan istrinya demi dia, maksudnya demi Jessie, Jessie-nya malah hilang, gengs, ghosting. Makanya nih cewek nggak tahu maksudnya apa. Mungkin jadi ragu merasa bersalah sama Cindy nih apa bagaimana. Yang ternyata di sisi lain si Jessie nih masih tetap sering menghubungi Brian juga. Makanya tadi kita bilang ini cewek-cewek kagak mau kehilangan fansnya, semuanya tuh di-keep. Dan Brian ini juga sama, kepancing gengs, dia bener-bener kelepek-kelepek sama si Jessie sampai pengen menikahinya. Dan sepertinya sih ujung-ujungnya si Jessie memang lebih memilih Brian karena dia masih muda. Akhirnya nih mereka janjian untuk ketemuan secara langsung biar bisa tatap muka nih agar hubungannya ini lebih real untuk ke jenjang selanjutnya. Pokoknya Brian ini berencana mau nyamperin si Jessie ke West Virginia tuh yang tempat tinggalnya Jessie di sono kan. Nah sebelumnya tapi si Brian ini sempat cerita ke salah satu rekan kerjanya, mungkin karena saking senengnya ya. Dan rekan kerjanya ini memang juga tahu masalah si Jessie, maksudnya ini ada cinta segitiga tuh antara Brian, Thomas sama si Jessie. Nah rekan kerjanya itu pakai acara ngaduin ceritanya Brian tadi tuh ke Thomas alias kompor cepu dia. Alhasil ya Thomas kan berarti jadi tahu kalau Jessie sama Brian akan bertemu. Nggak terima, dia ngerasa kalah. Aku aja nggak pernah ketemu sama Jessie, berarti Jessie lebih memilih maunya ketemu sama Brian. Kemarin-kemarin padahal si Jessie udah sempat ngehubungin aku tapi tau-tau hilang, ternyata mau ketemu sama si Brian. Akhirnya sampai di hari H nih, waktu Brian lagi udah mau siap-siap berangkat, tiba-tiba dia ditelepon sama Jessie. Dimana si Jessie bilang, kamu jangan kesini sekarang deh, soalnya aku ada urusan mendadak, nanti aja kita atur schedule lagi. Ya udah jadinya gagal tuh. Namun pada tanggal 15 September 2006, Brian yang habis pulang kerja, jalan ke parkiran mau ke mobilnya akan pulang. Ternyata di parkiran udah ada Thomas yang nungguin dia. Dan dilihat di situ Thomas bawa senapan. Ya Brian yang ngeliat begitu takut lah, langsung lari dia ke mobil. Tapi baru aja dia buka pintu mobil, ditembak. Sampai 3 kali gas ditembaknya, ya udah. Si Brian kagak selamat. Dan Thomas langsung pergi kabur dari sana. Ya tapi karena situasinya kan di parkiran, jadi ada orang yang ngelihat, langsung lah lapor polisi nih ada penembakan nih. Rekan kerjanya Brian waktu ditanya-tanya sama polisi, ya langsung pada bilang kalau memang si Brian sama Thomas lagi cekcok perkara ada cinta segitiga tuh dengan seorang wanita bernama Jessie. Ya dari situ polisi langsung melakukan pencarian Thomas dan juga Jessie. Yang ditakutkannya Thomas nih pergi menemui Jessie dan melakukan hal yang sama kayak ke Brian tadi. Maksudnya si Jessie takut tidur juga lah. Karena kan Thomas ini lagi dalam keadaan kesel ya, merasa kalah di mana ternyata Jessie lebih memilih Brian. Pokoknya polisi melacak nih keberadaannya Jessie nih. Ya akhirnya mereka menemukan alamatnya si Jessie dari cecetan komputernya Thomas tuh. Karena kan mereka berdua sempat kirim-kiriman kado. Nah itu kan pakai alamat bener. Yang pas polisi sampai sana ketemulah dengan si Jessie. Kaget dong si Jessie loh. Kenapa ada polisi nyariin dia? Dan pas polisinya menanyakan tentang Thomas, si Jessie ini bingung kayak, saha eta teh Thomas, ora kenal saya. Polisi bilang lagi kan, udahlah jangan pura-pura nggak kenal. Ini udah ada korban nih, si Brian ditembak. Demi keselamatan Anda sebaiknya Anda kooperatif. Karena maksud kami kesini tuh untuk melindungi Anda. Tapi si Jessie tetap kayak, haheho, nggak mudeng dia. Dan tahu-tahu di situ, ibunya Jessie yang bernama Mary Seller berusia 45 tahun mengaku kalau username Tall Hot Girl itu ternyata adalah miliknya. Di mana dia telah memakai foto anaknya sendiri, si Jessie ini, untuk profil picture. Apa kabar dunia? Plot twist nggak tuh? Jadi ternyata selama ini si Jessie yang di online itu juga tipu-tipu. Aslinya mah emak-emak 45 tahun, udah tua juga tapi ngaku-ngaku cewek remaja cantik 18 tahun. Dia pun juga udah punya suami, masih ada itu suaminya masih nikah kan. Ya kelakuan orang-orang nih, astagfirullahaladzim, kata gua menyebut. Intinya si Thomas tuh nipu, dan si Jessie sama aja juga nipu. Ini berdua sama-sama tua bangka. Ngaku-ngaku masih muda. Bedanya Thomas ketahuan duluan dan Jessie baru belakangan. Mereka berdua cuma beda setahun. Si Mary ini 45 tahun, Thomasnya 46 tahun. Lah harusnya jodoh aja tuh mereka berdua tuh sama-sama gila. Jadi si Mary ini adalah ibunya Jessie yang pakai foto anaknya itu. Dia ambil tuh diam-diam dari handphone anaknya. Makanya si Mary ini sampai bisa punya foto-foto Jessie pakai baju-baju seksi di kasus segala macam. Karena memang Jessie yang asli nih sering ngirimin pap ke pacarnya. Dia ambil foto-foto tersebut tuh sama ibunya sendiri buat ngirimin pap-pap ke
berondong-berondong muda termasuk ke si Thomas. Lah ibu gelo ini mah. Ya mana si Mary nih setelah mengirimkan foto anaknya yang seksi-seksi mendapatkan balasan kan daripada foto-foto berondong-berondong itu yang pakai muscle segala macem gitu, membuat si Mary ini bergairah. Dan Thomas yang melihat foto-fotonya Jessie muda gitu pakai baju-baju seksi juga jadi bergairah. Padahal mereka sama-sama kena prank. Sampai si Thomas nembak Brian coba. Ternyata dia selama ini cecetan sama emak-emak 45 tahun. Nah setelah kejadian ini nih semuanya terbongkar, Mary langsung diceraiin lah sama suaminya. Si Jessie juga sebagai anak marah sama emaknya itu dan nggak mau menganggap si Mary emaknya gitu karena kelakuannya aneh banget loh mak. Ya karena masalahnya secara nggak langsung itu kan sebenarnya mencoreng nama anaknya ya. Ngirimin foto-foto gitu ke cowok-cowok kan mikirnya berarti si Jessie ini emang binal kali ya. Padahal itu kelakuan emaknya, berarti kan otak emaknya di mana begitu ya. Dan gak lama setelah mengetahui semua plot twist gila ini, polisi juga akhirnya berhasil tuh menemukan Thomas. Ya udah langsung diringkus. Thomas diadili dan didakwa selama 20 tahun penjara karena ya telah menembak Brian. Sebenarnya nih, sewaktu di pengadilan, Mary ini juga mau dituntut. Karena kan secara nggak langsung tuh dianggap kasus ini sebenarnya gara-gara dia juga yang telah menipu identitas ya, jadi adanya cinta segitiga dan kecemburuan. Tapi karena memang nggak ada pasal yang bisa menjerat si Mary, jadi ya udah Mary dibebaskan. Namun ya itu, suami sama anaknya udah nggak mau kenal dia lagi. Lo gue end. So itu majikan sebuah kasus yang endingnya kayak, hah? Ternyata Jessie juga palsu. Dan saking membagongkannya, kasus ini tuh akhirnya dibuat film guys di 2012 judulnya Catfish. Ya soalnya kan memang ini cerita tentang penipuan dating online yang bisa dibilang tuh istilah yang familiar tuh memang catfish. Orang-orangnya pada nipu dan pada ketipu juga sampai pada cemburu, ngabisin nyawa orang karena nggak terima perkara cinta bohongan. Dan si Mary nih setelah ditinggalkan sama keluarganya, kacaunya, katanya memang dia nggak pernah minta maaf ke siapapun. Mau itu ke keluarganya Thomas, Brian, ataupun ke anaknya sendiri si Jessie. Alasannya katanya, ya saya kan nggak tahu akan jadi seperti ini. Maksudnya kan saya juga cuma iseng-iseng aja. Namanya online banyak kok orang-orang yang nggak pakai nama atau identitas benerannya gitu. Lah udah susah ya, jadi wajar aja kalau si Jessie empet tuh sebagai anak tuh nggak mau kenal emaknya lagi. Tapi kocaknya si Mary tahu-tahu nulis buku tentang katanya bahaya internet. Lah ilah, bahayanya ya gara-gara lu nipu. Karena lu tuh orang ada yang sampai didor, Mary. Ya Allah, bener-bener nih emang agak-agak ya pemikirannya ya, plain victim. Ya udah, makasih majikannya daripada kita emosi mulu. Yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe di bawah. Cek-cek juga link-link rekomendasi barang-barang yang Babu unboxing, sama boleh minta like-nya juga. Pokoknya semuanya ada di deskripsi box ya, dicek dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.